bahwa Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu di kandang yang hina di Bethlehem itu, ya, dia adalah juru selamat. Yang kedua, tidak hanya percaya, tapi menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dan yang ketiga, kita memperoleh hidup yang kekal. Gampang kan? Cuma 3 langkah: percaya, menerima, memperoleh hidup yang kekal. Itu kata Yohanes 3:16. Jadi saudara, yang kedua, untuk menjadi sahabat bagi semua orang, kita harus memberi diri dulu kepada Tuhan untuk menjadi sahabatnya Allah. Dengan kita percaya, menerima, dan memperoleh hidup yang kekal. Tanpa itu, kita tidak bisa membawa orang lain menjadi sahabat kita. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, saudara, untuk menjadi sahabat bagi semua orang, yaitu manusia menjadikan orang lain bersahabat dengan Allah. Loh, kok begitu Pak? Iya. Menjadikan orang lain sesama kita itu menjadi sahabatnya Allah. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita semua sudah memegang roti dan anggur? Saya lihat sudah semua. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan diri kita, supaya kita bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Dan kita tidak hanya melaksanakan perjamuan kudus sebagai sesuatu hal yang rutinitas yang kita lakukan setiap bulan, tetapi sebagaimana yang kita yakini bahwa Yesus Kristus, Dia Tuhan yang tidak terbatas. Dia datang ke dunia membatasi dirinya untuk menebus segala dosa kita. Untuk itu mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam melaksanakan perjamuan kudus. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah roti di tangan kananmu. Pada waktu malam, ketika Yesus menjelang disalibkan, Dia bersama-sama muridnya, dan Dia berkata, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuhnya dan darahnya sendiri. Firman Tuhan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebelum kita akan roti ini, mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan untuk kita mengoreksi dan melihat diri kita di hadapan Tuhan, supaya ketika kita memakan roti yang melambangkan akan tubuh Kristus, kita sungguh-sungguh menyadari akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita makan roti ini sambil kita mengucap syukur dan berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan roti. Demikian juga Ia mengambil cawan,
Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, dan jadi peringatan akan aku. Sebelum kita minum akan anggur yang melambangkan akan darah Kristus, mari kita berseru kepada Tuhan secara pribadi. Angkatlah segala permohonan yang kau panjatkan di hadapannya. Biarlah Tuhan yang sudah menebus di dalam karya yang agung di atas kayu salib, kiranya kita sungguh-sungguh boleh mengalami pertolongan dan kasih karunia Tuhan, sehingga apapun yang kita sedang hadapi dalam pergumulan kita boleh dapat bawa dan selesaikan di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu sejenak dan berdoa secara pribadi kepada Tuhan sebelum kita meminum akan anggur ini. Marilah kita sama-sama meminum anggur ini sambil mengingat akan pengorbanan Kristus yang darahnya telah dicurahkan bagi kita. Dan sambil kita mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan di dalam anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu, mari kita mengangkat pujian dan kita bersyukur dengan kita memuji Tuhan sekali lagi. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kukagumi. Yesus, Engkau kukagumi. Katakan sekali lagi. Yesus, Engkau kukagumi. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh diberi kesempatan dan dilayakkan untuk menikmati akan perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. Kami melakukan ini karena kami mencintai Tuhan. Kami melakukan ini karena kami percaya akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi kami. Untuk itu biarlah ketika kami sudah menikmati dan merasakan akan perjamuan kudus ini, kami pulang dari tempat ini, kami sungguh boleh senantiasa bersyukur untuk karya terbesar yang Tuhan sudah berikan dan anugerahkan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih dan mengucap syukur. Amin.